Halo selamat pagi Sobat Sehat semuanya, kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Dan saat hari ini, hari Selasa 4 Oktober 2022, kembali kami hadir di dalam Prognosa di pagi hari ini membahas tentang topik yang tentunya sangat spesial untuk kita bahas di pagi hari ini ya. Memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh tanggal 14 Oktober 2022 dengan tema besarnya nih, Love Your Eyes. Nah, saat ini kami hadir untuk di program Prognosa di pagi hari ini mengambil tema cara mudah jaga kesehatan mata. Nah, ini untuk para adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya dok ya. Mari untuk bisa bergabung bersama kami di saat pagi hari ini untuk membahas topik menarik tentang kesehatan mata. Dan saat pagi hari ini telah hadir bersama saya Dr. Yunike Amalina Lahagu, spesialis mata. Selamat pagi dokter. Sehat ya dok ya? Sehat. Baik, kita juga berharap sobat sehat semuanya juga dalam keadaan sehat tentunya. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita tentang kesehatan mata, saya akan memberikan informasi yang tentunya sangat menarik untuk sobat sehat semuanya. Baik, mulai tanggal 1 Desember 2021, Rumah Sakit Pantiwaluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan bagi sobat sehat semuanya yang belum memiliki jaminan kesehatan, manfaatkan layanan kekasih nih di Rumah Sakit Pantiwaluyo. Apa sih layanan kekasih ini? Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3 sehingga berobat di rumah sakit menjadi lebih cepat dan terjangkau tentunya. Dan untuk saat pagi hari ini kami membuka atensi sobat sehat semuanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini untuk bisa bergabung bersama saya dan Dr. Yunike tentunya membahas tentang kesehatan mata. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kami dan di channel YouTube kami. Di situ banyak sekali info-info kesehatan yang patut untuk disimak tentunya. Baik dokter, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Wah, kayak apa aja dia dok ya? Kuis. Oke. Kita jadi deg-degan. Dokter, jangan deg-degan dok. Oke, kita memperingati Hari Mata Sedunia dok, tanggal 14 Oktober 2022 nanti. Dan saat pagi hari ini kita mengambil tema cara mudah jaga kesehatan mata. Ngomong-ngomong menjaga kesehatan mata nih dok, kita kan perlu tahu nih dok, penyakit apa aja sih dok tentang yang masuk ke dalam mata itu dok? Yang mungkin bisa dialami oleh anak dan dewasa dok. Oke, terima kasih Pak Yon. Jadi sebelum kita tahu cara menjaga kesehatan, tadi seperti sudah disampaikan ya, kita harus tahu kira-kira apa aja sih gangguan mata yang sering dialami. Mungkin kita nggak bahas semua ya, tapi mungkin yang sering dikeluhkan, yang sering dialami oleh usia-usia tertentu gitu. Nah sekarang mungkin kita baginya dua aja kali ya, anak sama dewasa gitu. Nah kalau untuk anak-anak, gangguan mata yang paling sering itu apa? Kacamata. Oke. Gitu. Jadi penglihatan jauh dia merasa buram atau tidak jelas. Biasanya banyak sekali dialami oleh anak-anak usia sekolah. Gitu ya. Apalagi kemarin sempat 2 tahun itu nggak ada pembelajaran offline, jadi semua harus pakai HP, harus pakai apalah gadget kayak gitu. Setelah dia masuk sekolah, dia harus lihat papan tulis dari jarak mungkin agak jauh di belakang gitu, matanya ternyata buram kayak gitu. Dan dia akhirnya ketahuan nih ternyata matanya itu minus, ternyata butuh kacamata. Kebanyakan matanya kalau yang butuh gangguan kacamata karena minus atau karena silinder biasanya gitu. Jadi gangguan penglihatan pada anak-anak paling banyak sejauh ini sih itu ya. Jadi gangguan penglihatan melihat jauh dan ternyata butuh kacamata. Oke, penyebab utamanya dok untuk pada anak sebelum kita beranjak ke dewasa ya dok ya. Penyebab utama pada gangguan pada anak itu apa dok? Apakah pola aktivitasnya ataukah kekurangan vitamin A? Kalau penyebabnya ya, penyebabnya itu karena dia itu atau anak-anak ini dia itu kan masih masa pertumbuhan. Nah di saat masih masa pertumbuhan dia itu terlalu banyak melihat dekat gitu ya. Jadi terlalu banyak melihat dekat itu yang paling banyak sekarang yang dipegang sama anak apa sih? HP kan. HP. Nah, itu. Gitu. Jadi HP dan juga sebenarnya buku itu pun juga berpengaruh kalau terlalu melihat dekat, terus habis itu sambil tiduran, apalagi sambil gelap-gelapan kayak gitu. Nah, tapi sekarang karena trennya sekarang apa-apa itu mungkin dengan HP, jadi itu yang kebiasaan itulah yang memicu sehingga penglihatan jauhnya menjadi buram karena seiring dengan dia bertumbuh matanya tuh jadi kerja keras terus gitu loh, kerja keras terus akhirnya harusnya yang ukurannya itu sesuai dengan
pertumbuhannya itu jadi kayak lebih lonjong gitu. Jadi makanya kenapa anak-anak misalnya gini, bisa nambah nggak sih dok minusnya? Kalau masih di bawah 18 saya bilang bisa. Kayak gitu selama dia masih dengan aktivitas melihat dekat terus-terusan, terus dia nggak ada jeda kayak gitu, apalagi sampai jam-jaman kayak gitu, itu sangat-sangat bisa menyebabkan matanya jadi minus itu. Ini adalah salah satu fenomena atau apa ya bahasanya ya, tidak bisa dihindari oleh semua orang karena kan anak pasti harus belajar dan ini trennya era digital pasti dengan gadget gitu ya dok ya. Nah ini adalah topik menarik untuk sobat saya semuanya yang mungkin memiliki anak-anak yang masih sekolah nih. Ini bisa bergabung bersama saya dan Dr. Yunika. Tadi sudah dipaparkan pasti bisa nambah ya dok ya sebelum umur 18. Gimana sih cara menanganinya? Ayo jangan lupa kolom komentar di bawah ini masih nganggur nih bisa chat-chat kami ya. Baik dokter, itu tadi soal anak. Nah kita menginjak ke dewasa dok. Apa sih dok penyakit mata yang sering atau keluhan mata yang sering dialami oleh orang dewasa? Kalau orang dewasa mungkin nanti kita bagi dua ya. Dewasa yang masih middle age atau usia produktif mungkin kita bilang gitu, dewasa yang dia di usia lansia kayak gitu. Nah kalau dewasa yang di middle age atau yang orang-orang dengan usia produktif yang dia mungkin masih bekerja kayak gitu, paling banyak yang dikeluhkan tuh mata kering. Gitu. Jadi mata kering tuh apa yang paling dirasakan? Biasanya matanya ganjel, berbos, nggak nyaman, merah kayak gitu. Apalagi sekarang kembali lagi ke gadget ya. Biasanya kan di depan komputer tuh banyak ya, walaupun nggak di depan komputer mungkin di lapangan juga bisa, di lapangan tuh terpapar sinar matahari, terpapar debu kayak gitu menyebabkan matanya jadi kering. Nah itu untuk orang-orang dengan usia produktif paling banyak itu. Terus kalau orang-orang dengan usia lansia atau usia-usia pensiun di atas 50 biasanya paling banyak itu katarak. Ya itu paling banyak dan itu bisa sangat mengganggu dan mempengaruhi kualitas hidupnya di saat lansia. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu penglihatan sangat signifikan. Jadi dia nggak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya ya. Gimana melakukan aktivitas kalau nggak kelihatan? Betul. Kan gitu. Jadi paling banyak kalau di usia-usia produktif itu dia adalah karena mata kering, tapi kalau di usia-usia lansia biasanya paling banyak karena kataraknya. Penyebabnya gitu. Apa dok? Kalau misalnya di usia-usia yang produktif itu penyebabnya itu tadi karena ya itu sebenarnya sama kayak anak-anak tadi ya. Banyak yang sering ngelihat ke HP, banyak sering di depan komputer berjam-jam kayak gitu. Terus banyak mungkin karena dia aktivitas banyak di luar juga, terus banyak kena sinar, banyak kena debu tanpa ada pelindung, bisa menyebabkan ke situ. Terus kalau pada orang dengan usia lansia, itu biasanya karena faktor usia sih. Jadi karena faktor tidak bisa dihindari ya dok ya? Tidak bisa dihindari, faktor degeneratif. Jadi fungsi lensanya udah mulai menurun, jadi keruh kayak gitu ya mau nggak mau jadinya katarak. Tapi ada beberapa kondisi yang mempercepat terjadinya katarak itu, seperti misalnya pada orang lansia itu yang dia misalnya ada sakit gula, itu mungkin akan lebih cepat terjadi katarak kayak gitu. Tapi secara garis besar banyakkan itu ya karena usianya usia itu. Ya. Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Nika salah satu mungkin yang saya alami juga ya dok ya, keluhan itu mata kering. Nah ini adalah satu sobat sehat yang mungkin juga mengalami dari Aldo Alvaro. Pagi dok, apakah ketika mata terasa lelah boleh menggunakan obat tetes mata? Nah, cara menanggulanginya dok, gimana dok? Baik, jadi kalau misalnya mata itu terasa lelah gitu ya, sebenarnya obat tetes mata boleh gitu. Cuman teman-teman sobat saya semua tuh harus mengerti obat mana yang boleh dikonsumsi tanpa resep dokter, obat mana yang tidak boleh kayak gitu. Karena saya sering nemuin di klinik gitu ya, di rawat jalan, di poli gitu. Datang-datang, sempat ditetes apa? Ternyata dikasih obatnya itu obat yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter, karena efek jangka panjangnya tidak baik. Jadi gini, mungkin kalau misalnya seperti obat-obat kayak vitamin, terus mungkin untuk melembabkan air mata, kayak gitu, bolehlah, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk obat-obat sudah mengandung antibiotik, mengandung anti radang, itu sebaiknya jangan, tidak boleh malah kalau saya bilang. Tidak boleh ya. Nah kalau misalnya
mau lebih aman sebenarnya harusnya pemeriksaan ke dokter. Kalau saya sarannya gitu, karena mata lelahnya kenapa nih? Mungkin hanya karena kering aja, mungkin karena ada faktor yang lain, mungkin butuh kacamata, kayak gitu kan kita bisa periksa di klinik kayak gitu. Berarti mata lelah itu sendiri faktornya juga banyak ya dok ya? Jadi tidak sekedar dengan tetes mata selesai. Iya kalau karena keringnya, tapi kalau misalnya karena sesuatu yang lain kan, kalau periksa kan lebih enak gitu ya, kita juga bisa lebih kasih solusi yang lebih tepat. Nah, itu adalah satu catatan penting dari Dokter Nika yang pertama nih. Kalau sobat saya semuanya merasakan mata lelah nih, karena mata lelah itu banyak sekali faktornya, mungkin tidak boleh sembarangan menggunakan tetes mata supaya tidak terjadi efek jangka panjang ya dok ya. Segera periksa ke Dokter Nika. Dokter mata terdekat. Dokter mata terdekat. Salah satunya Dokter Nika di Rumah Sakit Mantiwaluyo, Surakarta. Baik. Nah, sepertinya ada pertanyaan satu lagi tadi dari Faradila 9019. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, mata saya mengalami kedutan lebih dari 1 minggu dan terjadi hanya pada mata kiri saya. Tapi saya tidak merasakan sakit pada mata saya. Kira-kira mata saya kenapa ya dok ya? Terus cara mengatasi mata kedutan gimana? Apakah berbahaya? Oke, ya. Jadi gini, kedutan gitu ya. Jadi kayak apa? Jeduk kayak nyaman gitu. Tidak gerak sendiri gitu ya dok ya? Gerak sendiri. Ya, itu bisa salah satu tanda matanya lelah. Oke. Nah, jadi gitu. Tadi seperti yang sudah saya info ya, mata lelah kan banyak faktornya juga tuh. Bisa karena kering, bisa karena dia mungkin butuh kacamata, bisa karena paparan dari kayak di ruang tertutup AC gitu kan biasanya lebih menyebabkan mata jadi lebih cepat kering, nggak nyaman kayak gitu. Jadi ketika akumulasi dari semuanya itu, mata bisa responnya kayak kedutan gitu. Nah, kan ini udah lebih dari 1 minggu ya, biasanya tuh memang mengganggu sekali sih kalau yang kedutan seperti ini. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya periksa, supaya mungkin ada obat-obatan yang perlu kita berikan untuk terapi seperti itu, supaya mengurangi dari gejala kedutannya itu sendiri. Terus kalau misalnya berhalangan atau gimana, sebenarnya kalau kedutan mungkin bisa sembuh sendiri gitu. Jadi kalau misalnya karena mata lelahnya ya diatasi, mungkin matanya jangan terlalu lelah kayak gitu ya. Mungkin kalau setiap hari di depan laptop diatur kayak gitu, jangan jam-jaman tanpa ada jeda seperti itu sih. Itu tadi beberapa contoh ya dok ya, contoh keluhan mata yang lebih sering terjadi untuk kalangan baik anak-anak sampai dewasa dok. Itu semua dapat dicegah nggak sih dok? Bisa. Bisa nggak bisa ya. Ya. Gini, jadi kalau misalnya pada yang anak-anak tadi, cara mencegahannya karena dia itu matanya butuh kacamata karena aktivitas melihat dekat yang mungkin terlalu terforsir, itu yang harus diatur. Kan kita nggak mungkin ya, tren zaman sekarang itu kita melepas HP itu nggak mungkin. Saya bilang nggak mustahil banget karena itu sumber pembelajaran dan lain-lain. Cuman kita bisa mengatur gitu, jangan terus di forsir terus-terusan. Nah, ngaturnya gimana kan gitu kan ya. Nah, ngaturnya itu yang pertama dari postur tubuh. Kalau misalnya melihat HP jangan sambil tiduran. Jangan sambil gelap-gelapan, apalagi sebelum tidur gini dulu ngegame dulu kayak gitu. Apalagi untuk anak-anak itu mungkin saya bilang tidak boleh. Nah, terus yang kedua, selain postur, jarak, terus habis itu jadi jangan terlalu dekat kayak gitu, minimal 30 cm lah dari postur tubuhnya itu. Habis itu jangan terlalu lama. Jadi kita biasanya pakai batasannya rule of 20. Jadi aturan 20. Itu tuh setiap 20 menit istirahat 20 detik, tidak memandang layar sejauh 20 feet atau 6 meter. Itu jadi itu salah satu cara untuk mendisiplin supaya mata itu juga tidak terlalu lelah. Itu bisa diterapkan ke anak-anak maupun dewasa. Di semua usia bisa diterapkan. Cuman kalau buat anak-anak mungkin PR-nya jauh lebih besar. Karena kan nggak bisa ya 20 menit lagi nonton Cocomelon asik-asik digituin ngamuk dia ya. Betul dok. Mungkin dari orang tua sendiri yang mungkin punya cara atau punya trik supaya anaknya tidak jangan ketergantungan gadget, mungkin seperti itu. Jadi itu untuk yang anak-anak dan dewasa yang middle age, yang usia produktif ya. Nah, kalau pencegahan buat orang dengan lansia, karena tadi gangguannya paling banyak katarak dan tadi kan yaitu faktor usia gitu ya. Mungkin pencegahannya itu
bukan mencegah secara terus nggak terjadi tuh enggak gitu, cuman setidaknya katarak walaupun mungkin ada kekeruhan tapi tidak terlalu tebal kayak gitu. Kadang faktor resikonya seperti sinar matahari. Jadi misalnya keluar gitu terus di luar mungkin kerjanya gitu ya, bukan kerja apa, aktivitasnya mungkin berkebun apa gimana gitu tanpa ada pelindung. Nah itu menyebabkan juga kataraknya bisa lebih cepat berkembang. Terus habis itu faktor misalnya merokok seperti itu. Jadi mungkin kalau sudah maksudnya udah di usia pensiun apa gimana gitu, mungkin untuk rokok itu mungkin perlu dikurangi kalau misalnya dari Bapak Ibu semua ada yang mengkonsumsi rokok. Terus yang ketiga ya tentu saja gaya hidup sehat, pola hidup sehat seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah bagaimana diri kita bisa menjaga perilaku sendiri gitu ya dok ya. Nah ini ada satu pertanyaan menarik dok, tadi bagaimana cara mencegah. Nah ini dari Mama K ini mungkin ada pengalaman, jika anak dengan mata minus apakah harus selalu pakai kacamata dok? Oke, kalau anak-anak tergantung nih usia berapa dulu. Gitu, jadi kalau misalnya anak-anak apalagi di usia sekolah dia didapatkan ada mata minus, sebaiknya pakai kacamata. Malah harus pakai kacamata. Harus pakai. Karena apa? Karena itu membantu supaya ketika perkembangannya dia itu tidak terlalu capek tadi itu, matanya nggak terlalu nggak terlalu kerja keras gitu. Karena anak-anak itu tuh otot matanya tuh masih kuat banget. Jadi ketika dia mungkin nggak jelas, dia tuh biasanya tuh kayak nyipit-nyipitin kayak gini tuh, dia akan merasa itu masih jelas kayak gitu. Tapi kalau itu terus-terusan kan capek, satu matanya lelah, terus nanti perkembangan bola matanya juga nggak begitu bagus kayak gitu. Jadi mungkin anak-anak usia berapa dulu, terus dia minusnya berapa, adakah silinder juga atau tidak kayak gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau anak-anak apalagi sudah memasuki usia sekolah itu dengan mata minus, apalagi ada silindernya, harus memakai kacamata. Oke, berarti tetap harus dipakai terus ya dok ya. Nah sudah terjawab dari Mama Kay, usia berapa dulu gitu ya. Dan kalau perlu konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Nike, bisa banget loh di Rumah Sakit Panti Waloyo. Nah itu tadi kita sudah membahas tentang penyakit mata apa aja yang dialami anak dan dewasa, bagaimana pencegahannya, bagaimana kita merawat gitu ya dok ya. Nah ini mungkin bisa diambil kesimpulan dok dari pembicaraan kita yang singkat tadi. Gimana sih dok cara menjaga mata kita agar tetap sehat nih dok? Menjaga agar mata tetap sehat ya, jangan dibentur-benturin ya. Jangan dibentur-benturin, waduh. Ya itu, jadi kalau misalnya mata itu kan kecil tapi berguna, maksudnya bukan berguna, semua tubuh berguna ya, cuman sangat mempengaruhi kualitas hidup lah gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ya benar-benar dijaga, kalau misalnya dari mata kok terasa lelah, terasa buram, terasa ada keluhan, tidak perlu menunggu sampai berat dulu gitu loh. Jadi jangan berlarut-larut kayak gitu, segera aja periksakan, karena kadang kita kan nggak tahu nih kenapa ternyata kok butuh penanganan kayak gitu. Jadi kalau saya sih pokoknya cara menjaganya ketika ada keluhan mungkin sedikit apapun terus apalagi sampai mengganggu aktivitas, lebih baik segera diperiksakan. Oke, biar tidak berlarut-larut. Terus gitu jangan ngobatin sendiri. Catatan penting, jangan ngobatin sendiri. Jangan netes-netes sendiri kayak gitu kali ya mungkin. Oke, itu adalah satu tips yang harus dilaksanakan ya untuk sobat sehat, karena kalau mata sakit itu mungkin mata kecil tapi bisa mempengaruhi seluruh tubuh ya dok. Ya, bisa pusing segala macam. Oke dok, apakah ada pertanyaan yang masuk lagi? Tidak ada sepertinya. Baik, di hari penglihatan mata sedunia dok, tanggal 14 Oktober nanti ya dok ya, kita peringati nih sebagai dokter spesialis mata nih dok, apa sih harapan, kan kalau misalkan ulang tahun nih pasti punya harapan nih. Apa sih harapan dari seorang dokter mata gitu dok untuk masyarakat Indonesia? Iya, saya sih setuju dengan temanya gitu ya, love your eyes gitu loh. Kalau misalnya nggak dicintai, gimana kita bisa menjaga kan gitu. Jadi ya pokoknya kita ya itu tadi pesan saya sih, mungkin ada harapan saya sih ada kesadaran untuk screening rutin, apalagi terutama untuk anak-anak kayak gitu ya. Terus di usia-usia lansia terutama mungkin ya juga jangan takut untuk periksa kayak gitu, untuk screening seperti itu, karena itu sangat dibutuhkan bagi kami para dokter mata untuk
apa ya, mengatasinya lebih dini. Karena kalau lebih dini, kita lebih mudah gitu untuk bisa mengatasinya. Kalau udah tahap katarak mungkin ya katarak yang lanjut, apalagi udah sampai glaukoma gitu, mungkin nanti kedepannya tidak begitu baik kayak gitu. Jadi ya harapan saya sobat sehat semua, kalau misalnya ini ya inilah screening, datang untuk periksa ada keluhan ataupun tidak ada kayak gitu, untuk kita bisa lebih sama-sama menjaga kesehatan mata. Oke, gitu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya, sekali. Baik, itu tadi adalah dari kesimpulan dari Dokter Nike. Tapi sepertinya ada satu pertanyaan yang muncul, boleh ya dok ya kita jawab satu pertanyaan lagi dari Putri Jili. Anak saya usia 4 tahun, setelah kena shampoo mata jadi kemerahan sampai 3 hari. Sudah saya rambang air daun sirih tapi belum membaik, malah jadi bengkak. Untuk kasus seperti ini apa harus saya apakan ya dok ya? Baik ya. Wah, kalau seperti ini harus periksa kalau saya sih gitu. Jadi karena sudah 3 hari, habis itu sudah sampai bengkak, itu biasanya ada infeksi kayak gitu. Jadi kalau saran saya mending langsung diperiksakan. Oh ya, terus belajar dari kasus ini, mungkin kalau misalnya ada keluhan pada mata, sebaiknya jangan diberikan apa-apa selain rekomendasi dokter gitu, seperti mungkin rambang daun sirih atau air-air steril apa gimana gitu, lebih baik tidak usah. Gitu ya, karena kita tidak tahu kesterilannya, nanti malah mengganggu kadar pH di dalam mata kayak gitu, malah mungkin yang awalnya infeksinya ringan bisa jadi berat kayak gitu. Jadi kalau saran saya untuk anak ibu lebih baik sih segera diperiksakan aja supaya bisa segera ditangani. Gitu. Itu dari Putri Jili, semoga sudah menjawab ya pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Jadi kalau saya boleh merangkum dari pembicaraan kita di pagi hari ini dok, sayangi mata kita ya dok ya. Jadi keluhan apapun, sekecil apapun lebih baik dikonsultasikan dengan dokter. Betul. Karena kalau keluhan kecil sembuhnya akan lebih cepat gitu ya dok ya. Kalau keluhannya sudah mungkin sudah beberapa hari, mungkin penanganannya akan juga lebih lambat gitu ya dok ya. Baik, untuk sobat sehat semua yang mungkin punya keluhan nih tentang matanya atau sekedar memeriksakan mata atau screening mata setiap rutinnya, jadi di Rumah Sakit Panti Waluyo ada Dokter Nike nih yang standby setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang, dan di hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 11 siang. Ada poli sore juga ya dok ya? Sorenya sementara tutup dulu. Sementara tutup dulu, jadi saya tidak akan menginfokan itu ya. Baik, sampai ada informasi selanjutnya. Untuk sobat sehat semuanya yang pengen sekedar mencari informasi, boleh telepon kami di 0271 712077 atau di WhatsApp, Telegram atau SMS kami di 0815 671 7076, dan perlu kami infokan hotline IGD kami di 0271 712114 atau WA di 0821 37486631. Nah, ini adalah nomor-nomor penting ya, mungkin sobat sehat semuanya harus simpan ya. Baik, terima kasih sobat sehat semuanya, terima kasih Dokter Nike sudah berbincang di pagi hari ini tentang cara mudah jaga kesehatan mata. Nah, ini tentunya sangat menarik ya sobat sehat semuanya. Boleh di-share untuk sobat sehat semuanya yang mungkin belum menyaksikan di live Instagram di saat pagi hari ini. Terima kasih sobat sehat semuanya yang sudah beratensi bersama saya dan Dokter Nike di Prognosa di pagi hari ini. Sampai jumpa di program Prognosa berikutnya.